Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Wasil bin Atha bagian yang kedua. Bahwa Wasil bin Atha yang muncul pada masa Bani Umayyah menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatannya. Pada masa ini terdapat dua pandangan mengenai perbuatan manusia yang saling bertentangan. Pendapat pertama menyatakan bahwa manusia tunduk kepada ketentuan qadar dan manusia terikat dalam perbuatannya. Semua perbuatan manusia telah ditentukan sejak awal sebelum ia dilahirkan. Faham ini dalam teologi disebut dengan Jabariyah. Pendapat lain menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan dan qadar tidak dapat mencegah manusia dalam perbuatannya. Manusia memiliki keinginan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan perbuatan. Satu faham yang pada akhirnya kita kenal dengan aliran Qadariyah. Faham kebebasan manusia dalam menentukan kemauan dan perbuatan yang hendak dilaksanakan. Wasil bin Atha juga menulis beberapa buku, antara lain kitab Asnaf, Al-Murji'ah, kemudian At-Taubah, Al-Manzilah, Bainal Manzilataini, dan juga Ma'ani Al-Quran dan Al-Kitab fi Al-Tauhid. Namun sayangnya kitab-kitab tersebut tidak bisa ditemukan sekarang ini. Wasil bin Atha mempunyai dua murid yang cukup penting, masing-masing bernama Bishr ibnu Sa'id dan juga Abu Usman Al-Ja'farani. Dari kedua muridnya, inilah dua pemimpin lainnya, Abu Al-Huzail Al-Alaf dan Bishr ibnu Mu'tamar, menerima ajaran-ajaran Wasil bin Atha. Sedangkan Bishr sendiri kemudian menjadi pemimpin Mu'tazilah cabang Baghdad. Tentang Mu'tazilah banyak analisis yang dimajukan, di mana uraian yang biasa disebut buku-buku ilmu kalam yang terpusat pada peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atha serta Ammar ibnu Ubaid dan Hasan al-Basri yang berada di Masjid Basra. Pada suatu hari ada seorang yang datang menghadap Hasan al-Basri lalu berkata, "Wahai pemuka agama, di zaman kita ini telah muncul sekelompok orang yang mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar menurut mereka kufur dan keluar dari agama. Kelompok tersebut kaum Khawarij, sementara ada kelompok yang menangguhkan atau irja, di mana pelaku dosa-dosa besar. Dosa besar menurut mereka tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Bahkan amal perbuatan manusia menurut mereka bukan termasuk rukun iman. Begitu juga kemaksiatan yang telah dilakukan tidak berpengaruh pada keimanan. Kekufuran bukan berarti tidak taat.
Mereka adalah kaum Murji'ah, di mana Hasan al-Basri sebelum menjawab berpikir sejenak. Namun Wasil bin Atha sebagai muridnya mendahului sang guru berkata, "Saya tidak akan mengatakan bahwa pelaku-pelaku dosa besar adalah mukmin sejati, tidak pula kafir tulen. Akan tetapi kedudukannya antara kedua manzilah, yakni tidak mukmin dan tidak juga kafir." Kemudian Wasil bin Atha pergi mengisolir ke salah satu tiang masjid, yang menegaskan lagi jawabannya kepada jamaah sahabat Hasan al-Basri. Kemudian Hasan berkata, "Wasil bin Atha telah mengisolir diri dari kami." Lalu ia beserta sahabatnya yang dijuluki sebagai Mu'tazilah. Demikianlah kisah biografi Wasil bin Atha bagian yang kedua.